kasih Tuhan, kami sudah menyembah Engkau, karena Engkau saja yang patut dipuji dan dibesarkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami akan memuji Engkau. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan buat kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kita nyanyikan datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Haleluya. Saudara, boleh bagi sendiri. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita.
Tuhan. Ada yang mau bersaksi? Saya berikan banyak kesempatan untuk bersaksi. Silakan. Ada yang mau bersaksi? Silakan. Kalau tidak ada, kita akan masuk dalam persembahan. Persembahan akan dijalankan dan kita nyanyikan berilah yang baik, berilah yang baik. Kita akan bangkit berdiri, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Nanti Ibu Terry pimpin kita dalam firman Tuhan. Dan kita akan nyanyikan lagu Ajar Kami Tuhan menghitung hari-hari. Kita bangkit berdiri, saudara. Hari-hari
Terima kasih dan terima kasih. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur karena saat ini kami ada di dalam hadirat. Terima kasih untuk kehadiran Tuhan di tempat ini. Kami bersuka cita dan menyambut kehadiran Tuhan. Karena kami tahu di mana 2-3 orang berkumpul, Engkau ada di tempat ini. Bahkan Engkau bertahta di atas puji-pujian. Semua itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih dan terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Berfirmanlah atas kami Tuhan, karena kami rindu dan siap untuk mendengarkan suara-Mu. Oh haleluya. Terima kasih dan terima kasih Bapa. Dan inilah doa kami yang kami beralaskan hanya di dalam satu nama yang kami cintai, hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara silakan duduk. Saya persilakan hambanya yang akan membawakan firman Tuhan. Dan Bapak Dokter. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita bisa hadir bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi karena kuat dan gagah Tuhan kita. Amin. Makanya kita selalu hendaklah kita kuat, bukan di dalam materi, tetapi di dalam Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Kita kuat di dalam Tuhan, bukan di dalam yang lain. Anak saya bilang, andalkan Tuhan, jangan andalkan orang tuamu. Sebab kalau engkau mengandalkan orang tuamu, akibatnya apa? Saya minta itu anak Pak Gembala. Kalau engkau mengandalkan orang tuamu, maka engkau akan apa? Akan apa? Mana lagi yang ada itu? Di depannya, bantu. Akan apa kalau engkau mengandalkan orang tuamu? Sekalipun orang tuamu yang menafkahi kamu, membiayai kamu, memelihara kamu, tapi jangan andalkan Tuhan. Jangan andalkan orang Tuhan. Kenapa? Firman Tuhan berkata, hanya andalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan orang tua kita, maka kita menjadi terkutuk, karena Tuhan tidak mau anak-anak Tuhan mengandalkan yang lain selain Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Markus 7 ayat 14 dan 19 sampai 23. Markus 7 ayat 14 sampai 23. Saya baca ayat yang genap, saudara baca ayat yang ganjil. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama sebagai sikap kita menghargai firman Tuhan dan selalu menjadi pejuang-pejuang zaman akhir. Mumpung hari ini kita memperingati Hari Pahlawan ya, kita pun juga pahlawan-pahlawan rohani ya. Mari kita baca, saya bacakan ayat yang genap, saudara bacakan ayat yang ganjil, dimulai dari Markus 7 ayat 14 sampai 23. Firman Tuhan. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, kamu semua dengarkanlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sesudah yang masuk ke seseorang mengikuti perbuatannya, murid-muridnya bertanya kepadanya akan mengatakan itu. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang dari luar masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk dalam hati, tetapi dalam
Tanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati timbul segala sesuatu yang jahat, percabulan, kecurian, pembunuhan, Perzinahan. Perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. semua hal itu menjauhkan dan menajiskan orang. Amin. Silakan duduk saudara-saudara kekasih. Kita ini anak-anak Tuhan sering dikepoi ya kepada saudara kita, karena ya kalau kalian Kristen harusnya kalian percaya bahwa Alkitab itu kalian harus turuti gitu. Lah ini kalian sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, ternyata kalian tuh nggak melakukan apa yang di Alkitab. Kalian tidak mengambil teladan Tuhan Yesus, walaupun dia tidak sebut Tuhan ya, tapi Yesus. Tidak. Padahal kalian percaya Alkitab, percaya Yesus Tuhan. Ya kenapa? Karena Yesus disunat loh. Kok kalian nggak disunat? Gitu loh. Yesus mati dikafani, kok kalian mati pakai jas gitu loh ya. Yesus apalagi? Yesus berpuasa loh, ya orang Kristen ada yang berpuasa juga. Nah, tapi kalian kenapa nggak berpuasa gitu ya? Padahal Yesus apalagi? Yesus nggak makan babi, kok kalian makan babi? Ya, kita dibilang begitu ya. Tetapi kita sebagai apa ya, orang-orang zaman akhir harus memberi pertanggungjawaban iman kita ya. Karena apa? Tadi bacaan tadi menjelaskan bahwa Yesus menegaskan bahwa semua makanan itu halal ya. Tidak ada yang najis ya. Tidak ada yang tidak boleh dimakan. Tidak makan babi hanya berlaku sebelum Yesus datang. Tapi setelah Yesus datang, kita yang pertama ya, yang disebut di Antioquia sebagai Kristen, pengikut Kristus ya. Jadi jangan nanti saudara ditanya, agamanya Yesus apa? Pikiran bodoh ya. Agama Yesus apa? Emang Yesus membawa agama Kristen? Kan tidak. Tuhan tidak bilang aku membawa agama Kristen. Melainkan dia berkata aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Malah kau tanya Yesus agama apa? Saya sering tertawa karena kebodohan ya. Karena apa? Karena mereka tertutup. Segala sesuatu itu Tuhan tutup ya, tertutup bagi mereka yang akan binasa. Tapi karena salib bagi mereka adalah tanda kebodohan ya, tanda kebodohan. Tetapi bagi kita salib adalah yang menyelamatkan. Jadi Yesus menegaskan kembali bahwa hukum-hukum yang ada, dalam arti ini intisarinya bahwa Yesus itu bukan bayang-bayang lagi. Yesus yang nyata ya. Ya, kalau bayang-bayang itu tidak sesungguhnya. Tapi Yesus sudah menyatakan bahwa hukum-hukum moral, ya, hukum-hukum moral itu 10 perintah Tuhan itu tetap dikerjakan, ya. Tetapi hukum-hukum apa itu satu lagi seremoni, hukum-hukum perayaan ketika kita bersalah, kita harus memotong merpati, kambing, itu ditiadakan, ya, ditiadakan karena Yesus sudah menjadi korban di kayu salib. Jadi tidak perlu lagi hukum-hukum seremoni itu kita kerjakan, ya. Jadi yang ketiga adalah hukum apa? Hukum sipil, hukum-hukum aturan. Kalau saudara ketahuan ada nabi palsu, hukum sipil, hukum tata negara mereka itu akan melempar. Hukum-hukum sipil sekarang pun sudah tidak dikerjakan ya, tentang melempar orangnya nabi-nabi palsu ya. Jadi hukum-hukum sipil, hukum-hukum seremoni itu adalah sementara, karena di Ibrani bilang sebelum Yesus itu berlaku, tetapi setelah dia menyempurnakan, sehingga tidak ada lagi bagi kita orang percaya untuk haram makan babi. Ya, makan anjing haram nggak? Enggak, karena semua makanan itu
halal ya. Di sini dikatakan. Jadi Yesus juga menegaskan bahwa kita pun harus bisa memberi pertanggungjawaban. Kalau orang berkata, lah kok di dalam Alkitabmu kontradiksi? Di Perjanjian Lama dikatakan haram makan babi. Cuma kalau bagi orang Manado apa? Haram kalau di bawah meja, tapi kalau udah di atas meja haram. Tapi kenapa di sini dikatakan halal? Masa Allah berkata pelintar-pelintur atau apa namanya itu tidak konsisten? Nah, mereka tidak mengerti jalan ceritanya. Sama kayak kita nonton sinetron nggak ngerti jalan ceritanya. Jadi hal-hal dilarang itu hanya berlaku bagi bangsa Israel. Ya, saudara, bangsa Israel nggak secara jasmani? Tidak kan? Saudara kan tidak hukum Taurat bagi bangsa Indonesia, tidak ada itu ya. Dalam arti semua seremoninya, semua hukum sipilnya, hukum negaranya tidak berlaku bagi kita. Yang Yesus mau tegaskan bahwa kita hanya berlaku hukum moral saja. Jadi Yesus tidak meniadakan hukum Taurat dalam arti hukum moralnya tidak ditiadakan ya. Amin. 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 Jadi kita harus tahu bahwa kita memang tidak haram makan babi, apalagi anjing. Pokoknya semua makanan tidak haram. Tapi kita dasarnya adalah karena Yesus sudah meniadakan hukum-hukum hukum sipil atau seremoni dari kita pengikut Tuhan ya. Yang masih berlaku adalah hukum-hukum moral yang dituangkan dalam kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mari kita baca ayat lagi yang menguatkan kita untuk kita yakin bahwa Tuhan memang memperbolehkan kita makan babi ya. Apalagi itu babi itu enak sekali ya. Dengan segala warung-warung kalau saya lihat di TikTok tuh babi luar biasa itu. Jadi Tuhan, kalau saudara mau nggak makan babi ya silakan. Mungkin alasan teologi ya, bukan alasan teologis, tapi alasan kesehatan mungkin. Saudara alergi babi. Ada nggak orang yang alergi babi? Ada nggak? Ada. Istri saya alergi babi. Dulu dia nggak alergi babi, tapi karena apa tertentu mungkin pakai kosmetik akhirnya dia udah alergi babi, nggak bisa makan babi lagi dia. Jadi kalau itu alasannya ya silakan ya, kan alasan kesehatan ya enggak, atau alasan-alasan lainnya, bukan alasan teologis ya. Kayak saudara kita yang maaf Pak Gembala, hambanya siapa? Hambanya siapa yang nggak makan babi? Dari 3 orang geluk melakukan pelayanan, hambanya siapa yang nggak makan babi? Siapa Pak? Siapa? Pak Obi itu nggak makan babi dia. Ya silahkan. Saudara nggak makan babi, tapi tidak. Kalau kita percaya, kami tidak menganut alasan teologis ya. Kalau kami tidak ada yang nggak makan babi. Kalau alasan teologis sesat. Apa? Kalau pakai alasan teologis sesat berarti. Ya sesat. Perlawanan dengan firman. Betul. Jadi kita harus tegas. Berbicara tentang firman, kita nggak boleh apa ya istilahnya, ya boleh itu bagus nggak bisa, karena firman sudah mengatakan makanan itu halal. Tetapi kalau ada manusia yang mengharamkan, berarti itu ajaran sesat. Yang kedua ajaran manusia, bukan ajaran Allah. Ya enggak? Amin. Ini ditegaskan di ayat sebelumnya. Mari kita baca juga biar lebih jelas ya. Seringkali ada ajaran-ajaran manusia. Ajaran manusia disebut ajaran apa lagi? Ajaran adat istiadat. Ya. Di sini kita lihat, kalau kita nggak usah baca semuanya, Pak, intinya gini. Apa yang ada padaku untuk kamu orang tua, telah kuberikan kepada Allah. Ini kelihatannya rohani. Artinya mengutamakan Tuhan daripada manusia. Tetapi Tuhan bilang itu ajaran manusia. Sebab Tuhan mau seperti firman-Nya berkata, apa yang
dari kaisar harus diberikan kepada kaisar, apa yang dari Tuhan diberikan kepada Tuhan. Itu hukumnya berlaku. Jadi Tuhan tidak meniadakan apa yang menjadi hak orang tua. Tetapi rupanya ajaran adat istiadat mengatakan, tidak aku berikan lagi kepadamu, tetapi aku mau berikan kepada Allah. Ini ajaran manusia. Tuhan nggak senang. Ya, makanya Tuhan bilang, segala sesuatu boleh kamu lakukan, tetapi yang lain jangan diabaikan. Ini ada orang seperti ini nggak di muka bumi? Banyak. Banyak. Bukan zaman dulu, sekarang juga. Ada seseorang, nikah dia sama istrinya. Dia doktrin, bencilah orang tuamu. Karena apa? Kita bukan hukum Taurat. Ngomongnya gitu dari doktrin. Kita bukan hukum Taurat. Kita adalah kasih karunia. Jadi, dia tidak ngomongin orang tuanya. Dia tidak ngomongin orang tuanya. Sampai salah satu orang tuanya meninggal. Dia datang bukan untuk minta maaf, menangis-nangis. Tidak. Dia bernyanyi di kuburan mamanya. Bahwa Tuhan, kami ingin lebih dekat dengan Engkau. Dianggap apa yang mereka lakukan itu tidak apa-apa. Itu yang disebut apa, saudara? Bapak, kalau mengatakan begitu disebut hyper grace, ya. Karunia yang terlalu berlebihan, ya. Over apa? Ada lagi satunya istilah hyper grace atau cheap mercy, anugerah yang murahan, ya. Kalau saya tanya sama ibu pendoa, kalau ibu, ini misal ya, berandai-andai lah, tiba-tiba suami ibu mengatakan, jangan kamu ngomongin orang tuamu, mereka tidak bagus, ya. Misalnya, ya, tidak bagus. Berarti dia selama ini dibesarkan oleh siapa? Orang tua, ya. Tentu orang tua. Tapi mereka bilang gini, gara-gara nilai setitik, rusak susu sebelah. Gara-gara orang tuamu tidak bantu kita, maka kita musuhi, kita tidak omongin, ya. Atau apa? Gara-gara apa lagi peribahasa satu lagi? Nilai setitik rusak, habis manis sempat dibuang. Jadi ketika kebaikan orang tuamu kok anggap sampah, ya, nggak bisa, ya. Nah, kira-kira apa sikap ibu? Seandainya ibu punya baru menikah ini, dia baru menikah, tiba-tiba dia bilang tidak usah omong orang tuamu. Ibu nurut apa enggak? Pak, udah melanggar firman Tuhan. Ah. Firman Tuhan mengatakan hormatilah ibu bapak. Dia bilang nggak penting itu. Itu kan hanya zaman perjanjian lama. Ibu harus melawan. Sebab bilang sama suami, bilangnya apa? Mana yang lebih baik, taat kepada Allah atau taat kepada kamu? Jadi jangan sekali-kali istri-istri ini mau digoblok-goblokin suami. Karena tunduk kepada suami, jangan melanggar perintah Tuhan. Ya, sedangkan ini kita baca apa yang baik pada telah kuberi kepada Allah, marah. Di sini dia bukan bilang marah bagaimana, pokoknya dia tegaskan itu adat istiadat, itu aturan manusia, ajaran manusia. Ya, jangan mau perempuan diajar oleh suami-suaminya untuk membenci orang tua. Ya. Orang tua tidak kita kasihi karena orang tua kita sempurna, tidak ada. Dan kasihlah orang tuamu dalam hal kalau, tidak ada kalau, ya. Jadi jangan bodoh. Saya nggak suka perempuan disuruh suaminya untuk berbuat jahat, mau aja, ya. Berarti saudara suami saudara anggap sebagai Tuhan. Tuhan saudara anggap sebagai manusia, ya. Jadi kita itu hari pahlawan yang kita peringati juga wanita-wanita yang jadi pahlawan. Jangan bodoh-bodoh mau aja dibodoh-bodohi suami, ya. Kalau saya, ibu sebagai dia tentu ibu lawan, kan? Iya, ibu lawan. Karena apa? Karena sudah mendukakan hati Allah. Amin. Amin. Iya, jadi saya mau juga begitu. Istri saya bilang, apa sih kamu bahasa roh ngaco-ngaco? Saya tidak peduli. Itu bahasa roh dari Tuhan. Mau apa kamu? Ya enggak. Orang saya dulu HKBP kok. Bagaimana saya menerima baptisan Roh Kudus itu nyata kok. Setelah saya dibaptis ada sesuatu
The power of God, ya, kuasa Amin. menjadi saksi. Jadi nggak boleh, nggak bisa saya bilang. Biar kamu bilang bahasa orang gila kak, apa? Karena ketika saya berbahasa roh, saya dibangun di dalamnya. Amin. Saya nggak ngerti artinya, tapi saya dibangun. Dan Tuhan itu dari Tuhan, bukan aturan kamu. Jadi kalau kamu meniadakan bahasa roh, berarti itu ajaran manusia. Siapapun kita nggak boleh, karena kasih kepada manusia hanya sebatas seperti dirimu sendiri. Tidak dengan segenap hati, tidak dengan segenap jiwa, tidak dengan segenap akal budi. Jadi bedakan itu ya. Artinya tunduk yang di dalam Tuhan tentunya ya. Tetapi kita tidak mau menjadi menjadi terkutuk. Kenapa terkutuk ibu kekasih? Kalau kita melawan orang tua kita, tidak kita omongin sampai mati, apa akibatnya? 3 akibatnya. Silakan ibu. Ibu kekasih, ya wajib tahu ada coklat. Ayo ibu. Kalau ibu menuruti suami ibu misalnya, ini tidak, ini cuma kalau. Ini kita, apa sikap kita? Kita harus punya sikap sebagai orang percaya. Apa sikap beda? Satu, tidak apa ibu? Kalau ibu melawan orang tua ibu, tidak panjang umurnya. Sebab kalau engkau mengasihi orang tua engkau akan lanjut umurmu. Itu enggak janji gombal, janji Tuhan yang sesungguhnya. Yang kedua, tidak bahagia. Ya, engkau tidak bahagia. Yang ketiga, apa bu? Tidak indah di dalam Tuhan, di pemandangan Tuhan. Ada akibatnya. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Di dalam Tuhan ditegaskan bahwa seseorang berani langgar firman Tuhan. Kamu harus ke Babel. Nggak mau. Mati oleh pedang, dibunuh. Kamu mau ke Babel, nggak mau. Harus disampar. Matinya kamu. Ya. Yang ketiga apa? Kelaparan. Matinya kelaparan. Ya benar, itu terjadi memang. Mereka-mereka yang tidak mau dibuang ke Babel. Kita harus tahu dan takut akan Tuhan di dalam hal ini. Ya, supaya kita itu nggak anak-anak gampangan. Amin. Amin. Kita baca Roma 14 ayat 14. Silakan salah seorang. Bisa jam 12 kayaknya ya. Roma 12 ayat 12. Roma 12 ayat 14, sorry. Silakan Roma 12:14. Bukan ya. Roma berapa tadi saya bilang? 12. Roma 12 ayat 14, bukan. Roma 14 ayat 14. Silakan baca. Salah seorang yang sudah menemukan, ada upah untukmu ketika engkau membaca firman Tuhan. Sebab jerih payahmu di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Firman Tuhan. Iya. Roma 14 ayat 14. Roma 14 ayat 14. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Yes. Jadi contohnya gini loh. Murid-murid orang Farisi bilang, itu murid-muridmu nggak cuci tangan. Jadi mereka tuh cuci tangan bukan alasan kesehatan, ya, tapi alasan rohani bagi mereka. Tradisi mereka berdosa gitu. Sebab kalau engkau tidak makan terus tidak cuci tangan, makan yang ada kotoran di tanganmu itu menajiskan kamu, ya. Menajiskan itu membuat tidak tahir, tidak kudus gitu. Lari-larinya ke hal rohani, padahal Tuhan menegaskan bahwa bukan apa yang masuk sekalipun makanan itu kotor yang bisa menajiskan kamu, tetapi apa yang keluar dari hatimu. Jadi Yesus mau menegaskan sesuatu adat istiadat atau kebiasaan itu tidak membuat engkau najis, tetapi yang menajiskan sesuatu yang jahat yang keluar dari hatimu. Dan makanan yang masuk itu tidak menajiskan karena dia tidak masuk ke hati. Dia hanya masuk ke dalam saluran pencernaan dari kerongkongan, terus oesophagus, gaster, duodenum, jejunum, ileum, kolon ascendent, descendant, transversum, ya, dan rectum. Jadi kalau nanti bagi
saudara-saudara yang anaknya mau kedokteran itu harus dihafal semua itu. Ya, dihafal itu anatominya, dihafal nih darah apa di sini, darah apa di sini, memperdarahin apa, belum lagi syarat dan sebagainya. Jadi saya mau katakan bahwa dia masuk ke saluran cerna, tidak masuk ke hati dalam arti rohani ya, bukan hati dalam arti yang liver atau disebut di sini ya, hati itu di sini limpa. Nah di sini bukan itu, maksudnya ke hati itu ke perbendaharaan apanya. Dan manusia kan terdiri tubuh, jiwa, ke jiwanya itu yang nggak boleh. Hati di situ jiwanya, ya. Jadi nggak usah heran ya. Kita diserang terus dalam hal kenapa Yesus itu manusia. Manusia berarti dia lemah dong, ya. Yesus manusia, tetapi Yesus Allah 100% juga. Jadi Yesus mengambil rupa seorang hamba, kealahannya tidak hilang. Dari mana saudara tahu, Bapak? Apa nih, evangelis? Dari mana Bapak tahu bahwa Yesus kealahannya tidak tinggal, tidak hilang kalau dia menjadi manusia? Jadi bukan reinkarnasi jadi manusia, kealahannya ditinggalkan. Dia inkarnasi. Tetap Allah 100%, Yesus 100%, firman 100%. Jadi nggak bisa, itu nggak bisa dipisahkan. Sekarang saya tanya kepada Bapak, kalau Bapak BAB, kira-kira Bapak kudus nggak? Tetap kudus. Iya, karena BAB tidak menajiskan. Dan bagaimana saudara bisa BAB kalau roh saudara nggak ada di tubuh saudara? Ya nggak, orang sering, nggak kudus dong, masa BAB lah. Kan manusia itu sama juga tuh, 3 wujud. Tubuhnya Bapak kita ini adalah, namanya siapa Bapak? Pak Tommy. Iya enggak? Rohnya juga roh Pak Tommy. Dan jiwanya juga Pak Tommy. Amin. Ya, tidak mungkin dia bisa BAB kalau dia tidak ada rohnya. Iya enggak? Begitu juga dengan Allah, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Itu bukan 3 Allah, tapi 1 Allah 3 hakikat. Iya enggak? Dan tidak terpisahkan. Karena orang Kristen juga berkata, Esalah Allahku. Ya, Allah kita tidak 3. Jadi saudara kalau bilang Allahmu 3, tidak. Allahku Esa. Ada di ayat Firman bahwa Esa itu Allah, Esa itu antara Allah dan manusia. Itu manusia Yesus, manusianya. Ya, amin. Nah kalau Yesus itu Allah, buktinya apa? Dia bisa membangkitkan Lazarus, mengubah air jadi anggur. Semua perbuatan kealahan Yesus nyata ya. Kalau orang minta pertolongan banyak banget. Mengusir setan, bangkit dari kematian. Itu sudah membuktikan Yesus itu bukan manusia aja, tapi ada Allah di dalamnya. Amin. Ya, bisa naik ke sorga, disaksikan oleh murid-muridnya. Itu menunjukkan bahwa dia Allah. Makanya kenapa dia bilang, aku ada sebelum ada. Lah, manusia Yesus kan baru 30 tahun waktu itu, atau 33. Tetapi dia mau menyatakan bahwa aku Yesus, ada Allah juga di dalam hakikat Allah ada di dalamku. Makanya aku ada sebelum Abraham ada. Makanya orang-orang Israel murka banget, ini orang kok dia lebih hebat dari Abraham katanya. Yesus disalibkan kenapa Pak? Ya karena dia mengaku sebagai Allah atau sebagai Tuhan. Ya. Amin. 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 Jadi tidak ada yang najis ya. Bagi kita itu tidak ada yang najis itu, makanan-makanan itu ya. Yang najis itu perbuatan-perbuatan jahat yang keluar dari kita. Roma 14 ayat 16, silakan baca. Firman Tuhan, apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan. Oh, bukan, ayat 17 salah. Ulangi. Ayat 17. Ya. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Iya. Jadi hal kerajaan Allah tidak berbicara makanan. Walaupun di dalam kekristenan kita juga ada keseimbangan. Undang makan kan, ibadah dan makan. Waktu
potong B2. Tetapi itu bukan hal kerajaan Allah. Yesus juga memberi makan kepada 5.000 orang. Tetapi yang Yesus katakan hal kerajaan surga bukan soal makan minum. Ya, makan minum harus sebagai manusia kita makan, karena firman Tuhan di dalam Matius 4:4, manusia hidup tidak dari roti saja. Berarti Tuhan tidak meniadakan kebutuhan kedagingan kita, tubuh kita ini. Makanan tubuh kita apa? Ya makanan. Jadi tapi bukan itu kerajaan sorga, karena itu akan binasa. Tapi hal kerajaan sorga adalah apa? Kebenaran dan sejahtera Oleh Roh Kudus. Jadi sekali lagi kita tegaskan, kita tidak menganggap sesuatu itu najis, ya, karena kita tidak cuci tangan, karena kita makan sesuatu yang Yesus tidak makan, ya. Ya, oke, kita masuk terakhir Kolose 2 ayat 19, silakan. Kolose 2 ayat 19, silakan yang menemukannya. Oh, ayat 16, dimulai dari ayat 16, silakan. Ini terakhir kita baca selengkapnya. Enggak usah deh, sampai 18. Salah seorang baca Kolose 2 ayat 16 sampai 18. Oke. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Jadi kalau ada yang ngomong kita, kamu berdosa. Bapak bilang apa sama orang yang bilang kamu berdosa karena kamu makan babi? Karena Tuhan tidak pernah makan babi, Tuhan Yesus maksudnya. Bapak bilang apa? Bapak jangan merasa tertuduh. Makanya di sini katakan, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan, minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, hari Sabat. Ya, saya kasih contoh. Kenapa Yesus selalu menyinggung hal-hal perhatian orang-orang Farisi, Saduki ini kepada sesuatu yang lahiriah, tapi meniadakan yang rohani. Ya, jadi ada satu orang yang mengatakan, kamu tuh ibadahnya hari Sabat, hari Sabtu, padahal kita hari Minggu, hari kebangkitan Tuhan, ya enggak? Tapi kita nggak boleh merasa terhukum, kita harus merasa sebagai orang merdeka, ya, karena Tuhan bilang kamu telah dibebaskan, ya, dari penghukuman dosa, kutuk dan sebagainya, ya. Jadi dia bilang begini sama orang, dia bilang gini. Dulu penginjilan ya, misalnya di Manado siapa Pak penginjil yang dulu zaman Belanda? Bapak tahu? Kalau kami kayak Munson dan Lehman pernah juga di samping No Manson. Nah itu dia dibunuh Munson dan Lehman. Bapak punya daerah apa kira-kira Pak? Siapa penginjil yang dibunuh di situ? Penginjil dulu waktu masuk pertama kali ke tanah Bapak, tanah apa Bapak? Toraja kah? Sulawesi Utara. Sulawesi Utara. Siapa di sini penginjilnya? Tentu ada. Nah kami di Batak sana ya No Manson sama itu Munson dan Lehman. Nah Munson dan Lehman ini ya dibunuh. Nah ini si pengajar sesat zaman sekarang, walaupun dia hidup di Colorado, dia bilang gini, kamu harus minta maaf ke keluarganya Munson dan Lehman dulu. Padahal itu udah berapa puluh tahun itu. Suruh minta maaf supaya kamu jangan kena kutuk. Rohani enggak itu? Seolah-olah dia sayang banget tuh sama si penginjil itu kan. Tapi yang dilakukan adalah ajaran manusia. Masa kita disuruh minta maaf sama keluarganya Munson dan Lehman waktu itu yang telah dibunuh oleh bangsa Batak, ya enggak? Supaya kita jangan dikutuk. Padahal Tuhan bilang apa? Tidak ada kutuk bagi kita yang percaya. Berarti dia sudah meniadakan firman Tuhan. Kelihatannya rohani tapi ujung-ujungnya
binasa. Kita tuh kadang-kadang kasihan, ini orang kok masih ada ya zaman sekarang ya, bikin-bikin ajaran gitu loh, ya. Tapi orang tuanya nggak dihargai, mertuanya nggak dihargai. Itu seperti yang dia bilang, Allah kamu cuci tangan, kamu perhatikan, tapi kebusukan, kemunafikan keluar. Tuhan bilang begitu ya. Seringkali orang mengutamakan yang lahiriah, padahal hal kerajaan surga bukan yang lahiriah, tetapi yang rohani. Sebab itu berbicara apa yang keluar dari hatimu. Amin. Jadi isilah perbendaharaan hatimu dengan yang baik yang daripada Tuhan, sehingga yang keluar itu aja, jangan yang lain ya. Amin. Saya kira cukup sekian. Biarlah saudara bermanfaat dan tidak usah kita ini diintimidasi, dihukum, didoktrin ya, kayak dicuci otak gitu loh. Ya, kalau istri-istri yang mau dicuci otak sama suami itu jahat, tolak dalam nama Yesus. Ya, jangan berani diam, tolak karena itu bukan dari Tuhan ya. Jadi nggak boleh lagi ada wanita di sini yang melanggar firman Tuhan karena menghormati suaminya. Amin. Mari kita bernyanyi satu lagu. Apa? Ku mau sepertimu Yesus. Haleluya. Ku mau Silakan singat maju ke depan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Kami berjalan siap dibentuk. Bentuklah kami Tuhan. Amin. Di dalam-Mu dengan rahmat kuasa Roh-Mu ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Amin.
kita bisa mempelajari. Kami tidak mau terbelenggu oleh ajaran-ajaran manusia. Saat ini bila ada ajaran-ajaran manusia memulungkan, yang membuat kami tidak merdeka, yang membuat kami terikat, terdoktrinisasi oleh ajaran-ajaran manusia, ajaran-ajaran setan. Kami katakan, kami hancurkan semuanya, patah, keluar dalam kehidupan kami dalam nama Yesus. Kami mau lebih taat kepadamu ya Allah daripada kepada manusia. Bila ada ajaran-ajaran manusia yang membuat kami melanggar firman-Mu, kami tolak di dalam nama Yesus. Siapapun dia, bahkan manusia siapapun dia, apakah suami kami, apakah istri kami, apakah kakek kami, nenek kami, apakah pemerintah sekalipun yang melanggar firman Tuhan, kami tolak di dalam nama Yesus. Kami harus berani mengatakan ya kepada ya, tidak kepada tidak, sebab lebih daripada itu berasal daripada si jahat. Kami mau menjadi anak yang menyenangkan hati Tuhan. Kami tetap mengasihi manusia, mengasihi orang-orang yang kami kasih, tetapi kami tidak boleh melanggar firman. Karena Tuhan menegaskan saat ini, dan kami boleh menikmati makanan bagi apapun yang ada, tidak ada yang haram bagi kami, melainkan harum bagi kami ketika sudah dimasak di atas meja. Terima kasih Tuhan bahwa kami adalah memperhatikan hal-hal yang baik yang dari Tuhan, bukan hal-hal makanan, bukan hal-hal minuman, tetapi soal kebenaran, soal sukacita, dan hal-hal yang baik dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami menjadi orang-orang merdeka terus di dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Kau menyediakan bagi hidup kami.
adalah tubuh dan darah Yesus. Kita yakin, kita percaya bahwa ini bukan anggur lagi, ini bukan roti lagi, tapi ini adalah tubuh dan darah Yesus. Dan dia berkata dalam firman dalam Injil Yohanes 6 ayat yang ke-53 berkata demikian. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah ini adalah tubuh Yesus? Mari kita makan bersama-sama dengan iman, dan terjadi sesuai dengan imanmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Demikian juga mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah ini adalah Yesus? Mari kita minum bersama-sama dengan iman, dan terjadi sesuai dengan imanmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan.
kami. Tuhan sudah menyembuhkan lambung 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 kami. Kami yang punya masalah mengenai leher kami, Tuhan sudah menyembuhkan leher kami. Leher kami sudah mengalami kesembuhan. Sudah mengalami kesembuhan. Sudah mengalami kesembuhan. Sudah mengalami kesembuhan. Sudah terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapak di surga. Kami percaya Tuhan Yesus. Juga buat Pak Mona yang hari ini hadir Tuhan. Dia mengalami gejala stroke. Kami katakan saat ini Pak Mona, engkau mengalami kesembuhan. Engkau mengalami kesembuhan. Engkau mengalami kesembuhan. Engkau mengalami kesembuhan. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Saudara yang lagi mengalami sakit pada hari ini, taruh tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Saya percaya di ruangan ini ada sekinah glorinya Tuhan. Saya merasakan Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan hadir di tempat ini. Saudara dan saudara baca firman Tuhan ketika Musa berjumpa dengan Tuhan. Ketika Musa berjumpa dengan Tuhan di tengah semak belukar, Tuhan berkata, tempat engkau berdiri adalah kudus adanya. Musa menanggalkan kasutnya. Kasutnya dia tanggalkan dan dia berjumpa dengan Tuhan. Setelah kita berkata ketika dia berjumpa dengan Tuhan, mukanya penuh dengan kemuliaan Tuhan. Saya percaya ketika Tuhan hadir di tempat ini dan kita berjumpa dengan Tuhan di tempat ini, udah para wasi karena Tuhan. Karena para wasi karena mata karena masih asalkan. Para wasi ada satu orang bapak yang bicara hatinya oleh Tuhan. Dan Tuhan berkata kepada bapak ini, buka hati. Buka hati. Tuhan ingin memulihkan keadaan ekonomimu. Tuhan ingin memulihkan keadaan ekonomimu. Karena masih karena tak. Kemana-mana kau Jesus. Jesus. Ada yang sakit di sebelah kanan. Sebelah kanan. Di pinggang bagian sebelah kanan. Saya nggak tahu sakit apa di pinggang bagian sebelah kanan. Saudara taruh tangan di bagian pinggang sebelah kanan. Rasakan Tuhan bekerja. Tempat ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Tempat kita berdiri ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Sakit penyakitmu saat ini juga dicabut. Dalam nama Yesus. Holy Ghost. Ya, jangan Ketika dia mulai melenceng dari firman Allah, Tuhan yang akan beracara
Saya merasakan Tuhan hidup Tuhan bahas tempat saya merasakan Tuhan hadir. Tuhan hadir. Tuhan akan memulihkan keadaan rumah tangga. Tuhan akan memulihkan keadaan ekonomi rumah tangga. Tuhan akan memulihkan kebutuhan finansial dalam rumah tangga. Terima kasih banyak. Engkau baik dalam hidup kami. Engkau baik dalam hidup kami. Engkau luar biasa bagi kami. Bawa terus kami untuk menikmati kasih-Mu setiap minggu kami ada di tempat ini. Dan kami ingin bertahan lama dalam ibadah karena kami percaya Tuhan ada dalam ibadah kami. Tuhan hadir dalam ibadah kami. Kami berjumpa dengan Tuhan di tempat ini. Kami melayani perjumpaan yang spesial dengan Tuhan di tempat ini. Dan ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami rasakan, kami rasakan, kami rasakan. Engkau yang punya gereja ini, Engkau yang punya tempat ibadah ini. Apa yang menjadi pergumulan gereja ini, Engkau yang mengetahuinya ya. Kami hanya minta berseru kepada Tuhan, doa kami yang ajaib, doa kami yang luar biasa. Engkau yang punya gereja ini, kami bawa dalam tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat 6 juta jiwa, 6 juta jiwa di kota Jakarta ini masuk datang ke tempat ini untuk menikmati kuasa penyembahan, puji-pujian, hadirat Tuhan, firman Tuhan yang hidup.
menjadi umat yang kudus, yang militan dan siap untuk masuk kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan pada Dr. Sinaga. Engkau pakai dia menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Berkati istri anaknya Gracia. Berkati menjadi rumah tangga yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Pakai dia lebih dahsyat lagi. Angkat promosikan Tuhan. Kami percaya bagian yang dia ambil setiap bulan melayani Tuhan di tempat ini, Tuhan dia gantikan lipat kali ganda. Berkat rohani spesial dicurahkan dan curah buat hamba-Mu ini. Dia semakin dipakai oleh Tuhan dengan sangat dahsyat dan hebat. Dan kami percaya firman Tuhan yang hidup atau taruh di lidah bibir hamba-Mu untuk disampaikan. Dan kami merasakan ada urapan Tuhan yang hebat. Terima kasih Tuhan Yesus, mendapatkan kekuatan yang baru lagi di kehidupan kami. Kami sehat, kami kuat, kami diberkati, kami umur panjang. Sama-sama katakan kami sehat, kami kuat, kami diberkati, kami umur panjang, kami sehat, kami kuat, kami diberkati, kami umur panjang, kami sehat, kami kuat, kami diberkati, kami umur panjang. Terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Aku tahu Haleluya, puji Tuhan. Silakan saudara. Kita akan memberikan persembahan yang kedua. Kita nyanyikan, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Amin. Amin. Oh
persaudaraan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita nyanyikan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita makan bersama, mari kita berdoa.
Bapa, dimuliakanlah namamu, kuduslah namamu Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan, kami bergembira, kami bersukacita, kami dimenangkan Tuhan, kami dipulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya itu Tuhan. Kami bersyukur saat ini juga Tuhan, kami akan pulang dan dari tempat ini kami akan makan bersama Bapa. Mari Engkau kuduskan makanan minuman ini agar supaya tubuh makanan ini boleh menjadi kekuatan bagi tubuh kami, terima iman kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut pemberianmu dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, selamat menikmati hidangan yang tersedia.